Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mempresentasikan materi bab 19 dan materi bab 20. Oke, kita masuk ke pertemuan 19, yaitu tentang distribusi probabilitas diskrit. Dimana dalam materi ini kita akan dijelaskan tentang penerapan distribusi probabilitas diskrit. Dalam suatu eksperimen statistik akan menjadi lebih menarik perhatian apabila yang diamati merupakan nilai yang ditentukan dari sebuah titik sampel dan tidak titik sampel itu tersendiri. Kita masuk ke materi 1, yaitu distribusi binomial. Ditinjau kembali percobaan statistik seperti pelemparan sebuah uang logam, pelemparan sebuah dadu, dan penarikan sebuah kartu dari sekelompok kartu bright. Percobaan statistik seperti ini dapat dilakukan secara berulang. Hasil yang mana akan muncul pada percobaan statistik tersebut bisa dibedakan menjadi dua macam. Misalnya dalam pelemparan uang logam, kita bisa melemparkan uang logam sebanyak 10 kali, 100 kali, dan seterusnya bergantung pada kepentingan kita. Dari hasil-hasil yang muncul, kita bisa bedakan menjadi dua, yaitu kejadian muncul pada sisi muka dan sisi bukan muka. Begitu juga pelemparan sebuah dadu sebanyak 100 kali, kita bedakan hasilnya menjadi dua, yaitu misalnya dengan kejadian munculnya mata dadu 6 dan dadu bukan 6. Sedangkan pada pelemparan sebuah kartu bright, kita bedakan menjadi hasilnya dua, yaitu munculnya kartu as dan kejadian munculnya bukan kartu as. Kita juga bisa mengamati kejadian itu dengan munculnya kejadian itu tetap atau konstan atau tidak. Singkat kata, hasil-hasil yang muncul dibagi menjadi dua tipe, yaitu probabilitas kejadian yang sukses dan yang gagal. Dari keduanya bersifat tetap. Demikian juga keduanya tipe tersebut bisa diamati dari suatu percobaan suatu ke yang lain adalah saling bebas. Suatu percobaan statistik disebut percobaan binomial jika kejadian statistik tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, di mana diulang sebanyak n kali percobaan. Yang kedua, dalam setiap hasil percobaan dibedakan menjadi dua, yaitu pertama adalah kejadian sukses dengan simbol S dan yang kedua adalah kejadian gagal dengan simbol G. Jika probabilitas terjadinya kejadian sukses S dan kejadian gagal G, yaitu P dalam kurung sukses sama dengan P dalam kurung S sama dengan P dan P dalam kurung gagal sama dengan P dalam kurung G sama dengan 1 min P sama dengan Q adalah tetap pada setiap percobaan tersebut diulang. Dan terakhir, yang keempat, apabila semua hasil itu muncul dan pasti saling bebas antara satu dengan yang lain. Oke, kita masuk contoh soal 1, yaitu sebuah uang logam yang seimbang dilemparkan sebanyak 100 kali. Misalnya muncul sisi gambar disebut kejadian sukses S. Kemudian muncul sisi angka disebut kejadian G. Maka P dalam kurung S sama dengan P dalam kurung S sama dengan 1/2 sama dengan P. Bagian gagal, P dalam kurung gagal sama dengan P dalam kurung G sama dengan 1/2 sama dengan 1 min 1/2 sama dengan Q. Dia bersifat tetap karena kejadian sukses dan kejadian gagal adalah bebas satu sama lain dari percobaan pertama ke percobaan kedua karena berlaku P dalam kurung S N G sama dengan P S min PG. Percobaan pelemparan sebuah uang logam itu disebut distribusi binomial.
sini saya akan menjelaskan nomor 2 yaitu tentang distribusi Paschen. Distribusi ini secara teori dianggap sebagai penyelamat ketika kita kesulitan menggunakan distribusi binomial. Kenapa sulit? Karena dalam binomial, jika jumlah percobaannya N sangat besar dan peluang kejadiannya P sangat kecil, tabel distribusi binomial sudah tidak bisa lagi memberikan jawaban. Tabel ini hanya sampai N 25 dan minimum P 0,001. Oleh karena itu, di sini kita menggunakan distribusi Paschen. Syaratnya adalah nilai rata-rata atau mu sama dengan NP harus tetap konstan, sehingga rumus yang kita gunakan adalah yang ini, di mana E adalah bilangan 2,71828. Nah, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh soal nomor 5. Di sini diketahui variabel acaknya adalah X yang memiliki distribusi binomial N sama dengan 100 dan P sama dengan 0,005. Kita diminta menghitung peluang munculnya kejadian sebanyak 15 kali atau P buka kurung X sama dengan 15 tutup kurung. Sesuai keterangan di modul, probabilitas ini susah dihitung secara binomial karena N terlalu besar. Jadi, di sini kita menggunakan langkah-langkah Paschen sebagai berikut. Yang pertama, kita cari rata-ratanya atau mu. Di modul terlihat perhitungannya 100 dikali 0,005, hasilnya 0,5. Lalu yang kedua, kita masukkan rumusnya ke dalam rumus Paschen. Di sini ada E minus 0,5, di mana minus itu adalah rumusnya dan 0,5 adalah nilai rata-rata kita tadi. Dan lalu dikalikan dengan 0,5 pangkat 15. Lalu dibagi 15 faktorial. Hasilnya adalah 0,0000. Kenapa? Karena nilai rata-ratanya saja cuma 0,5. Jadi sangat kecil kemungkinan kejadian itu muncul sebanyak 15 kali. Secara sistematis, angka pembagi di bawah 15 faktorial hanya mencapai 1,3 triliun. Jadi hasilnya pasti mendekati 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi distribusi Hoover geometrik. Banyak populasi kombinasi yang dapat dirumuskan menjadi bentuk distribusi Hoover geometrik. Sebagai contoh, apabila mempunyai populasi dengan N terdiri dari dua jenis, yaitu jenis warna merah dengan N besar 1, dan sisanya warna jenis putih dengan N diambil N1. Pada populasi itu, kita ambil sampel acak sebanyak N kecil, tanpa pengambilan. Tentu saja, sampel yang diperoleh juga terdiri dari dua jenis, yaitu jenis warna merah dan jenis warna putih. Jadi, kalian pengen tahu kan, apa itu N, apa ini N? Nah, jadi saya akan menjelaskan N, kalau N besar itu sama dengan total populasi. N1 itu sama dengan jumlah objek kategori 1, misalnya kayak warna merah tadi. N besar 2 sama dengan jumlah objek kategori 2, misalnya warna putih. Kalau N kecil itu sama dengan jumlah sampel yang diambil. Kalau K itu sama dengan jumlah objek kategori 1 yang diambil. Agar kalian lebih paham dan ngerti, saya akan menjelaskan contoh soal nomor 8 ya. Nih, jadi di sini itu ada contoh soal nomor 8, yaitu dalam suatu kantong terdapat 10 bola merah dan bola putih. Apabila diambil 3 bola secara acak, tentukanlah probabilitas untuk memperoleh 0,1,2, dan 3 bola merah. Nah, cara penyelesaiannya yaitu merah, yaitu ada 10, N2 banyaknya bola putih. Bola putihnya itu kan ada 5 ya. Jadi dijumlahkan N1 ditambah N2 sama dengan 10 ditambah 5 sama dengan 15. N kecil itu banyaknya sampel yang diambil, misalnya X, sama dengan banyaknya bola merah yang diperoleh. Kombinitas bola merah yang diperoleh adalah 10 per K. Kombinitas bola putih yang diperoleh adalah 5 per 3 diambil K. Maaf. Kombinitas semua sampel yang diperoleh adalah 15 per 3. Maka
Probabilitas untuk memperoleh banyaknya bola merah X sama dengan K dalam sampel tersebut adalah ke rumusnya. Yaitu rumusnya ada V buka kurung X diambil K tutup kurung sama dengan buka kurung 10 per K tutup kurung. Lalu buka kurung lagi 5, 3 diambil K tutup kurung dibagi 15 per 3 dengan K sama dengan 0,1, 2,3. Sehingga diperoleh P buka kurung X sama dengan 0 tutup kurung. Kita masukkan lagi angka yang tadi disebutkan itu, yaitu 10 per 0 buka kurung 5 per 3 tutup kurung dibagi 15 per 3 sama dengan 10 per 455. Nah, pasti kalian nanya kan, kenapa hasilnya 10 per 455? Jadi itu yang 10-nya itu 10 dikali 1 dikali 10 kan hasilnya 10. Nah, jadi dimasukkan di atas. Nah, kenapa hasilnya 455? Kita bayangin aja, kan bola pertama itu kan 15, ada 15. Lalu bola kedua tuh sisanya tinggal 14, kita ngambil lagi. Nah, lalu yang ketiga itu diambil lagi, sisanya tinggal 13. Jadi 15 dikali 14 dikali 13 per 3 dikali 2 dikali 1. Kenapa 3 dikali 2 dikali 1? Karena kan tadi kita kan ngambilnya udah 3 kali, jadi dibalik. Jadi 3-nya dulu yang di depan. Hasilnya yang 15 kali 14 kali 13 kan hasilnya 2, 7, 30. Dibagi 3 dikali 2 dikali 1 kan hasilnya 6 ya. Jadi dibagi 6, hasilnya 455. Jadi kayak gitu, guys. Lalu dibagi lagi, ini belum selesai. 10 dibagi 455 itu hasilnya 0,02197. Itu hasilnya. Lalu kita masukkan V buka kurung K sama dengan 1 tutup kurung sama dengan 10 per 1 buka kurung 5 per 2 tutup kurung dibagi 15 per 3. Lalu kita masukkan lagi sama dengan 100. Nah, 100 itu dari mana? Jadi 10 dikali 10 itu kan hasilnya 100 ya. Jadi ya kita masukkan di sini. Lalu dibagi 455. Jadi tetap angka 455 tuh dipasukkan. Meskipun yang atasnya itu beda. Jadi kita cuma nyari yang nilai atasnya aja. Sama dengan 0,21978. Lalu P X sama dengan 2 tutup kurung sama dengan 10 per 2 titik 5 per 1 dibagi 15 per 3 sama dengan 225 dibagi 455 sama dengan 0,494505. P buka kurung X sama dengan 3 tutup kurung sama dengan 10 per 3 di buka kurung, lalu ada lagi ya buka kurung 5 per 0 tutup kurung dibagi 15 per 3 sama dengan 120 dibagi 455 sama dengan 0,26373. Lalu hasilnya itu kita masukkan lagi ke rumusnya. Faktor 3 kan sama dengan 0. P buka kurung X sama dengan K tutup kurung sama dengan P sama dengan X sama dengan 0 ditambah P buka kurung X sama dengan 1 tutup kurung ditambah P buka kurung X sama dengan 2 tutup kurung ditambah F buka kurung X sama dengan 3 tutup kurung sama dengan hasilnya 1. Sekian dari kelompok A.